wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Rike Retnosari, ST, MM, selaku pengampu atau pengajar mata kuliah pengantar manajemen dan bisnis. Izinkan saya untuk mempresentasikan apa itu SOP. SOP atau Standar Operasi Prosedur adalah kumpulan peraturan, pedoman, atau acuan yang dibuat suatu perusahaan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab masing-masing individu dalam perusahaan, serta menjadi salah satu alat penilaian kinerja bagi instansi pemerintah maupun non-pemerintah, usaha maupun non-usaha, berdasarkan indikator teknis, administrasi, dan prosedural sesuai tata kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. Next, apa itu tujuannya? Tujuan dibuat SOP adalah untuk menyelesaikan pekerjaan secara lebih efektif, rapi, dan sistematis dari awal hingga akhir. Next, manfaat pembuatan standar operasi prosedur atau SOP itu menurut Menteri Pendaya-gunaan Aparatur Negara Permenpam No. /21/PAN/11/2008. Memiliki banyak manfaat bagi perusahaan dan organisasi. Apa saja manfaatnya? Yang pertama, sebagai standarisasi cara yang dilakukan karyawan dan dalam masalah menyelesaikan pekerjaan khusus, mengurangi kesalahan dan kelalaian. Yang kedua, membantu karyawan lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen sehingga dapat mengurangi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan proses sehari-hari. Yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas dengan dokumentasi tanggung jawab khusus dalam melaksanakan tugas. Yang keempat, menciptakan ukuran standar kinerja yang memberikan karyawan secara konkret untuk memperbaiki kinerja, serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan. Yang kelima dan yang terakhir itu menciptakan bahan-bahan training yang dapat membantu pegawai baru untuk cepat melakukan tugasnya. Yang keenam, menunjukkan kinerja bahwa organisasi efisien telah dikelola dengan baik. Yang ketujuh, menyediakan pedoman bagi setiap karyawan di unit pelayanan dalam melaksanakan pemberian pelayanan sehari-hari. Yang kedelapan, menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas pemberian pelayanan. Dan yang kesembilan, membantu penelusuran kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan. Ke-10, menjamin proses pelayanan tetap berjalan dalam berbagai situasi. Cara membuat standar operasi prosedur yaitu yang pertama, hal yang bisa Anda lakukan dalam menyusun SOP adalah membuat susunan kerja. Anda bisa meminta bantuan dari manajer atau kepala bagian untuk membahas hal-hal yang harus ada dalam SOP. Yang kedua, selanjutnya mulai merencanakan alur proses dengan cara menentukan dan menyetujui format, membuat template secara menentukan bagaimana SOP akan diakses oleh seluruh elemen perusahaan. Ya, agar setiap elemen dalam perusahaan bisa menyesuaikan diri dengan SOP yang dibuat, Anda bisa menanyakan karyawan tentang aktivitas pekerjaan sehari-hari dan bagaimana mereka menyelesaikan pekerjaan mereka. Dan yang terakhir, saat masuk ke dalam
tahap penulisan SOP, Anda bisa menggabungkan informasi dari para karyawan dan peraturan yang dicantumkan dalam SOP. Dan yang terakhir, membahas kembali SOP setelah selesai ditulis juga jangan sampai terlupa agar tidak ada kesenjangan yang terjadi dalam contoh SOP yang ditentukan. Setelah semua beres, Anda bisa mensosialisasikan SOP dalam perusahaan. Tahap berikutnya adalah menggandakan pelatihan untuk seluruh karyawan perusahaan agar SOP bisa berjalan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan. Simulasi penerapan SOP dalam perusahaan bisa dilakukan secara berkali-kali untuk melihat perubahan yang terjadi dan bagaimana SOP bisa jalan dalam perusahaan. Good. Contoh standar operasi prosedur yang pertama adalah jam 7 pagi semua pekerja harus sampai di kantor. Yang kedua, mulai membersihkan tempat kerja masing-masing dan tidak boleh ada yang menganggur atau semua tempatnya bersih. Dan yang ketiga, jam 8 perusahaan membuka kantor untuk pelayanan jasa atau barang, semua pekerja melakukan pekerjaannya masing-masing. Dan yang keempat, jam 12 semua pekerja diperbolehkan untuk istirahat sampai jam 13 atau jam 1 siang. Jam 1 siang atau jam 13 semua pekerjaan sudah harus di posisinya kembali untuk melanjutkan pekerjaannya. Dan yang keenam, jam 16 atau jam 4 pelayanan waktu ditutup. Para pekerja diwajibkan untuk menyelesaikan pekerjaan dan membersihkan kembali ke tempat kerjanya. Terakhir, jam 17 atau jam 5 semua pekerja boleh pulang meninggalkan tempat kerjanya. Lanjut. Oke, terima kasih untuk yang sudah menontonnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya kawan-kawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.